Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dalam program DPR Kini. Kali ini masih dalam rangka Road to the 44th General Assembly ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA yang ke-44 yang akan digelar di Jakarta dari tanggal 5 hingga tanggal 11 Agustus 2023. Dan juga sudah hadir di tengah-tengah kami di sini Her Excellency Mrs. Siti Rozai Merianti, Datuk Haji Abdurrahman selaku Sekretari General of AIPA. Assalamualaikum, apa kabar, Madam Sekretari? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Baik. Baik, sihat walafiat, alhamdulillah. Dan kalau bisa kita boleh bertanya nih, bagaimana persiapan dari penyelenggaraan AIPA ke-44 yang akan diselenggarakan beberapa hari lagi bahkan, Madam Sekretari? Mungkin ya, I think we udah ibu mula start office ya Januari baru. I think we prepare ourselves udah dari Januari to prepare for this General Assembly. Jadi udah beberapa in terms of preparationnya, dialognya juga udah, so ada terdapat beberapa meeting udah diorganize, termasuk yang baru-baru ni juga di FUKOK iaitu for the caucus. Jadi semuanya according to plan, insyaAllah. Look forward aja untuk the General Assembly-nya di mana segala country-country dari segala member ASEAN ya, AIPA Parlimen dan juga observasi Parlimen akan datang ramai-ramai. InsyaAllah we were expecting more than 300 ya. 300 parlemen. Dan InsyaAllah. Dan ini kalau misalnya gini sudah 80% lah kalau misalnya kita bisa sebut seperti itu, Madam Sekretari. Ya, penutupannya jadi ya dari segi registrasinya cuma semalam gitu. Jadi you are still waiting for the finalnya sebab masih lagi yang mau registrasi gitu. So I think we will only know dari 31 hari bulan Juli ini. We will know more or less berapa participation dari parlimen-parlimennya. Oke, nanti berarti akan masih ditunggu beberapa hari lagi penutupan untuk bagaimana para pendaftar yang akan hadir di AIPA di 44. Kalau misalnya kita juga boleh confirm dari selain negara kawasan ASEAN, sudah berapa banyak negara observers yang akan datang di AIPA ke-44 ini ya, Madam Sekretari? Alhamdulillah agak lumayan sih. Dari observernya udah ada konfirmasinya, cuma ada beberapa aja buah observing parliament countries yang belum ada registrationnya. Tapi juga dari host parlimen ada juga invite dari negara-negara yang bukan di bawah observing parliament. Jadi mereka juga udah ada register untuk menghadiri GR tersebut. Oke, Madam Sekretari, kalau misalnya kita bertanya bagaimana sebenarnya kemajuan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan juga upaya apa yang dapat dilakukan oleh parlemen untuk memperkuat kerjasama ekonomi di antara negara-negara di kawasan ASEAN ataupun juga anggotanya? Ya, kalau dilihat dari segi sebelum pertumbuhannya, pertumbuhan ekonominya kalau dari segi sebelum pra-pandemi dan sekarang, ya ianya sudah meningkat. Alhamdulillah sekarang mencapai dalam 5,6% pada tahun 2022. Ya, jadi yang diharapkan ya yang secara rata-rata ianya bukan aja sekali dari segi pertumbuhan ekonomi juga ya, geopolitical juga akan menginfluence dari segi berapa persen our global nya. Jadi diharapkan tahun ini akan meningkat lagi dan by 2024 ianya akan meningkat ke 5%. Jadi sebelumnya sudah 5,6 tapi oleh kerana that was pra-pandemi. So jadi selepas ini ia slowly meningkat dari 4,7% tahun 2000 baru-baru ni dan kemudian hopefully ianya akan meningkat ke 5%. Di Gitu. tahun 2024. 2024. Oke, dan juga ini AIPA juga menyambut baik dengan mendukung 16 prioritas ekonomi delivers atau PAD ya. Betul, Priority Economic Delivery. Jadi kan tahun ini the tema bagi host country ya, Indonesia as the chair for ASEAN is ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Ianya lebih fokus whether it's exclusive and legislatifnya juga mengenai dengan perkembangan ekonomi juga. Tapi tahun ini ada 16 priority. Jadi tiap-tiap tahun memang ada host country yang will prioritize ya dari segi pertumbuhan ekonominya. Tapi dari segi prioritasnya ada 3 yang difokus iaitu recovery dan rebuilding. Alright, dan yang keduanya is digital economy dan sustainability.
So ianya fokus kepada isu-isu prioritas, of course dalam 3 ini, dan ianya juga akan dibahaskan dari segi GA di Economic Standing Committee juga. Oke. Jadi memang ada integrasinya dan alignment-nya juga. Oke, Madam Sukiyati, kalau kita boleh mungkin bercerita sedikit tentang tema dari AIPA ke-44 ini adalah Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN. Bisa dijelaskan mungkin dari Madam Sekretari, apa nih maksud dari tema besar dari AIPA ke-44 tahun ini? I think ianya very aligning dengan the main chair Indonesia ya. Bila we looking at epicentrum of growth, di sini dari 44 GA-nya looking into responsive parliament, right? Bagaimana responsif bagi ahli-ahli parlimen mengenai dengan stabilnya dan prosperous ASEAN. So itu temanya ya, responsible parliament dari segi stable and also prosperous ASEAN. Jadi if we actually look at dari segi responsif, bagaimana ahli-ahli parlimen akan juga mensupport dari segi government-nya, dari segi legislatif, to actually have, kalau ada isu-isu that really needs dibawa more fokus ke each national level ya, then how can ahli-ahli parlimen be more responsive to look into this. Ya kadang-kadang kalau dilihat dari segi trade agreement juga, dari ratification of trade agreements, there are beberapa country yang juga belum diratify ataupun belum lagi ada legislative law-nya atau agreement-nya ke national level gitu. Jadi ahli-ahli parlimen mempunyai peranan masing-masing untuk memastikan yang ratifikasinya dari segi ASEAN level sudah dibawa ke national level. Now, dari segi that's in terms of responsive parliament. Jadi dari segi itunya, dari segi dari segi stable memang emphasize bagaimana sekiranya we always emphasize dari segi peace, stable and security ya, prosperous gitu. So if our ASEAN enggak stable, how can we achieve kita punya impian ya ataupun aspirasi ASEAN dari segi pertumbuhan ekonomi untuk menjadi ekonomi yang terempat besar di dunia. Iya. Jadi we have to be stable. Ya, jadi in terms of prosperous, that is the aim. Yang ianya prosperousnya untuk the people of ASEAN. Yang enggak dikecualikan any country, ianya adalah untuk ASEAN. Untuk ASEAN tidak berkecuali hanya satu negara di ASEAN seperti itu, tapi include untuk semua negara di kawasan ASEAN seperti itu. Lalu bagaimana nih terkait dengan bagaimana keamanan regional di wilayah ASEAN? Kita ketahui bahwa salah satu negara di kawasan ASEAN ini Myanmar seperti itu. Nanti kita akan bahas sesaat lagi, tetap di DPR Kini. Kembali lagi di DPR Kini dan kita masih membahas terkait dengan bagaimana persiapan AIPA ke-44 di Jakarta. Madam Sekretari, kalau misalnya kita bertanya bagaimana sejauh ini peran AIPA dalam mempromosikan kerjasama politik di wilayah ASEAN, itu terutama dalam mengatasi masalah keamanan regional. Jadi kalau sekiranya kita melihat temanya ya, Responsive Parliament for a Stable dan Prosperous ASEAN, ya ianya really melihat dari segi politikalnya, dari security-nya juga. Regional, in regional. Jadi kalau dibandingkan ya, AIPA udah hampir 46 tahun ya terbentuk. Jadi ianya mempromosikan mengenai dengan kerjasama dari segi politik dan juga antara parlimen-parlimen dari segi diplomasi, dari segi dialognya, development-nya ya, terutama sekali kalau sekiranya membahaskan dari segi challenge-nya di bahagian regional. Segala for the past 46 tahun itu ya, ada terdapat 961 resolusi ya yang sudah diadoptasikan, dan kalau dilihat dari segi political committee-nya ya, ada 100
100 di dalamnya. Yang paling resolusi yang diadoptnya, yang paling banyak diadoptnya iaitu merangkumi dalam 22% adalah mengenai isu-isu yang peace, security dan juga prosperity. Yang itu 22% yang paling yang atas dari segi political. Yang kedua, mengenai dengan regional situasi dan isu-isu yang international. So that is yang kira second yang popular dari segi adoption resolution dari segi politiknya. Jadi yang ketiga adalah cooperation dan integration. So ianya memang sudah dibahaskan dari segi adoption ya of resolusi-resolusi. So ianya sekarang bila sekiranya ianya sudah adoptasikan bagaimana AIPA boleh memantau, iaitu dari segi pemantauan dan juga assessment where we are. Jadi adoption of the report memang dibahaskan every single year dipantau. Tapi then difokus lagi kepada tiap-tiap tahun ya negeri mana yang sudah implementasikan. Sudah diimplementasikan, mana saja di kawasan Asia yang belum diimplementasikan. Ya, jadi kalau sekiranya macam ya dilihat dari segi 2017 ke sampai sekarang ya berapa persen sudah segala resolusi sudah diimplementasikan. Itu memang AIPA Sekretariat sudah ada data-datanya. Tapi apakah ada sanksi, Madam Sekretari, ya, bagi negara-negara kawasan ASEAN yang belum mengimplementasikan hasil resolusi tersebut atau hanya AIPA hanya selaku sebagai pengawasan saja? So, ya begini. Jadi kalau dari segi pengawasan ada satu. Tapi bila udah transparansinya ada, negeri-negeri mana yang udah mengadoptasikan ya juga ditanya, adakah mungkin ada pertolongan dari segi best practice gitu. Mungkin ada yang stuck because legislatifnya is not overnight kan. It takes time. Jadi kalau sekiranya ada certain masalah that we can actually help to assist in terms of implementasinya, coming out of the process mungkin, polisinya. So this is where we are. Jadi selalunya dalam data-datanya disenaraikan berapa persen yang sudah di-adopt. In terms of ke national level ya, ada law-nya udah. The second one is partially implemented. Ya udah start, cuma belum 100% gitu. But kalau ada yang merah ya, kira merah iaitu belum lagi diimplementasikan. So that is what first time-nya this year di caucus baru-baru ini we presented to our member supaya mereka, we want to be transparent juga, like apa statusnya gini ya. So everybody will discuss dan ianya akan di-share. Matriksnya bukan senang juga, kerja quite detail ya untuk kasih tahu like okay yang law-nya ya ini law-nya, reference-nya apa gitu. Dan mungkin juga di setiap negara ada masing-masing policy dan juga aturannya beda-beda dan tidak semuanya mudah seperti itu yang ada kesulitan tertentu. Nah, kalau misalnya kita membahas lagi Madam Sekretari terkait dengan upaya yang dapat dilakukan oleh AIPA dalam memajukan hak asasi manusia di kawasan ASEAN ini, termasuk perlindungan hak perempuan, anak dan juga kaum minoritas di wilayah ASEAN seperti apa nih, Madam Sekretari? Ya, so kalau dari segi human rights ataupun dari segi women ya, memang women we have it dipanggil WIPA ya, Women ASEAN Interparliamentary Assembly di komitinya. The committee is very strong. Sebab yang ini adalah bukan hanya cuma ada standing committee tapi juga ada coordination committee cuma untuk women. Oke. Iya. Jadi ianya dibahaskan. Bila dibahaskan isu-isu itu yang harusnya dari segi whether it's the rights of women, the rights of children juga dan minoritas, ianya akan dibahaskan secara at a different level ya, coordination committee. But kemudian ianya akan dibawa ke General Assembly semasa standing committee untuk diimplementasikan. Tahun ini what we are actually doing is not just implementasikan dari draft resolusinya tapi udah di preparationnya udah untuk melihatkan kemana hala tujunya dalam 3 tahun akan datang, program-program apa yang harus di prepare gitu. So everything bolehnya dibahaskan semasa the assembly itself. Jadi preparationnya adalah sudah awal sebelumnya lagi adopted tapi cuba we have to think 5 steps ahead gitu ya. Otherwise kalau mau tunggu tiap-tiap kali General Assembly, it will take long. Cuma General Assembly-nya kan 1 tahun sekali.
So mau tunggu lagi next year baru mau diimplementasikan, that's gonna be susah ya. Yeah. Sedangkan hal ehwal di semuanya it's moving very fast. Mhm. So we're trying to find a different strategy sekarang ini to actually say how can we actually push the agenda of whether we are looking at human rights, the issue of women, children dan juga minoritasnya, how can we actually exceed ekspektasinya gitu. Oke, jadi bukan lagi negara-negara ini bagaimana mengimplementasikan dari resolusi-resolusi yang ada, tapi bagaimana nanti ke 3 tahun ke depan ataupun juga apa nih goals yang sudah dilakukan oleh para negara di kawasan ASEAN untuk melakukan atau juga mengimplementasikan dari hasil resolusi di AIPA. Kita nanti akan membahas terkait dengan bagaimana langkah-langkah yang dapat diambil oleh AIPA untuk mempromosikan partisipasi para pemuda nih dalam proses perencanaan juga pengambilan keputusan di tingkat regional tetap di DPR Kini. Kembali lagi di DPR Kini dan pasti masih bersama dengan saya, Sekretaris Jenderal of AIPA, Her Excellency Mrs. Siti Rozai Merianti, Datuk Haji Abdul Rahman. Kita masih membahas terkait dengan Road to AIPA ke-44 yang akan digelar di Jakarta dari tanggal 5 hingga 11 Agustus 2023. Madam Sekretari, kalau bisa kita membahas terkait dengan bagaimana nih peran pemuda di kawasan ASEAN, apalagi kalau juga Indonesia nih memiliki porsi yang cukup besar dari pemuda. Bagaimana nih AIPA mempromosikan partisipasi pemuda dalam proses perencanaan juga pengambilan keputusan di tingkat regional? I think dari segi kita punya youth ya di ASEAN, we are advantage-nya, we have the strength dari segi ASEAN. I think data dari 2016 sudah mencapai the youth dari umurnya 15 ke 34 tahun ya udah mencapai 34% ya. That means equivalent tu dalam 200 jutaan gitu. So we have a very young population dan hopefully predicted by 2038 ianya akan mencapai dalam 220 juta gitu. So we have a very young kind of population advantage for ASEAN. Jadi dari segi parlimennya tahun ini is the first time the young parliamentarians the permanent standing committee bagi young parliamentarians di set up. Ya, last year-nya baru mau dimulai. So jadi tahun ini adalah pertama sekali the standing committee young parliaments akan membahaskan isu-isu mengenai dengan ianya is a cross cutting whether it's economic, social issue apa, but it's very interesting because like in this yang ini adalah tahun yang pertamanya. Pertama kali. Iya. So I think the outcomes that we want is juga, we need more of the young leaders, also yang member-member parlimennya yang muda-muda untuk mengambil ataupun ikut serta dari segi decision making. Okay. Because after all, tiap-tiap kali ya, bila kita ada membahaskan dari segi isu-isu yang membangkit dengan decision makingnya, mereka kan our future leader juga, so they have to be more committed to actually see perkembangan di ASEAN. Kadang-kadang banyak yang dari youth kita nggak pernah dengar juga ASEAN. Iya betul. Jadi bila mau dibahaskan ya mereka harusnya diberi kepercayaan juga, ada semangat gitu ya untuk ASEAN. So that's very important. Kalau mereka see potential of ASEAN, waduh, ianya boleh accelerate really high. Yeah, so that is what we actually hoping for. Jadi AIPA tahun ini langkahnya is really to have the first standing committee for young parliamentarians, and ianya something yang enggak pernah ya, udah lama enggak ada additional standing committee. So yang ini is like the first after beberapa tahun udah so we having it. Jadi ini akan ada pertama kalinya nih yang parlemen akan diundang di pertemuan AIPA ke-44. Menurut saya kalau kita misalnya membahas terkait dengan bagaimana peredaran narkoba di kawasan ASEAN, termasuk misalnya Indonesia juga lumayan peredaran narkoba cukup banyak seperti itu. Kalau misalnya di dalam apakah di AIPA juga, kalau misalnya kemarin di Bogor juga sudah dibahas terkait dengan hal narkoba tersebut. Kalau dari Madam Sekretaris sendiri, bagaimana melihat peredaran narkoba di kawasan regional ASEAN ini?
Yeah, I think it's very challenging di mana aja ya, not necessarily di ASEAN juga ya. Di mana aja isu-isu mengenai dengan narkoba memang is very high issue. Sebab itu IPA Quad is meeting yang udah disepretkan juga in terms of koordinasi. So tiap-tiap tahun ini di Bogor we had it, dan juga tiap-tiap country will update apa status-status masing-masing dari segi law-nya. But tahun ini juga di-invite dari segi think tank ataupun expert juga yang dari akademia. I think yang really heartfelt ya, yang feel adalah dari from one of your popular band slang ya, is it? Yeah. Slang. Mhm. Yeah, jadi I think because he has gone through it. Jadi apa advice-nya dari segi kepada especially to our youth juga, sebab kadang-kadang if we see orang-orang yang going through that ya, kan relapse cases memang tinggi ya. Yeah, because we never give the chance yang to those yang who has gone through it. Ya, selalunya dijauhkan gitu, like we don't want to know them, those kind of things. Tapi we have to give a second chance because mereka mau juga ada second chance dari segi kalau sekiranya mereka insaf, memang they want to go back to a normal life. Jadi bila dari slang express how he actually has gone through is really heartfelt, sebab like we never hear apa sebenarnya ya rintangan like they actually go through, the challenges that they actually go through. Yang ini actually give a really good feedback, mendengar from those who actually have gone through the actual situation. Ya, semoga nanti dengan adanya pertemuan yang kemarin Bogor ataupun juga nanti ada pertemuan lanjutan di IPA K44 terkait dengan reda narkoba, bukan hanya tadi Madam Sekretari mengatakan bukan hanya di kawasan ASEAN tapi juga di seluruh dunia ya. Iya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan bagaimana IPA dalam hal ini memperkuat kerjasama antar parlemen terkait dengan teknologi maupun juga inovasi, Madam Sekretari. Ya, kan tadi ada menekankan prioritas ya dari segi priority economic deliverables. Yang satu adalah digital economy. Memang ianya adalah hot topic gitu. So dari segi itu economic standing committee kita memang dibahaskan mengenai dengan isu-isu yang gitu, because it helps ekonomi ASEAN secara rata. And baru-baru ini dari caucus juga Vietnam is very strong dari segi innovation, science, technology juga, and push bagaimana di touch on green economy. Ya, I mean tiap-tiap kali kita dengar mengenai dengan green economy, tapi when it comes to cascading down, how to do it, also need to actually give awareness ya. Yeah, it sounded very good with green economy, cuma kadang-kadang kefahaman masing-masing what is green economy itu is also that needs to be given awareness juga. So I think it's a very popular issue when it comes to that. So it's not just about satu discussion yang di level atas, we need to walk the talk. Ya, bagaimana harus implementasinya. So kadang-kadang like harus di-mentor juga yang kurang ada adaptasi dengan digital gitu. So we want to see this making sure no one ataupun is left behind ataupun no country is left behind dari segi digital. Jadi semua harus saling mendukung, bukan misalnya diberikan terkait dengan sesuatu langsung ditinggalin seperti itu ya, Madam Sekretari. Mungkin terakhir Madam Sekretari boleh disampaikan kepada pemirsa seluruh Indonesia ataupun juga di TV Parlemen terkait dengan bagaimana dari penyelenggaraan IPA ke-44. Silakan, Madam Sekretari. So, jadi pada tahun ini 44 General Assembly akan diadakan pada 5 hari bulan Agustus sehingga 10 hari bulan Agustus. Jadi ianya adalah satu assembly di mana ahli-ahli parlimen di ASEAN dan juga observing parliament akan datang untuk join dari the assembly to give juga some feedback juga ya. So it's something as historical every single year. We have to take yang secara positif dan juga mempelajari bagaimana dari segi parlimen-parlimen di regional ataupun dari segi di luar negeri datang untuk bersatu menentang discuss isu mengenai dengan peace-nya, solidarity dan prosperous gitu. So we hope that tahun ini insyaallah enggak sampai lagi 14 hari ya. Ianya adalah satu assembly yang akan mendatangkan yang mana isu-isu dapat dideliberate dengan secara yang baik.
Jadi we look forward for the event. Terima kasih. Thank you very much. Thank you for your time. Her Excellency Mrs. Siti Rozai Merianti Datu Haji Abdul Rahman, Sekretari General of AIPA. Dan bisa ini adalah akhir dari DPR Kini. Saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.